Kisah Nabi Hanzalah alaihi salam. Nabi Hanzalah alaihi salam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jarang kita dengar. Namun, kisah tentang kaumnya disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Hanzalah alaihi wassalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihi wassalam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yehuda, anak keempat Nabi Yakub. Hanzalah atau dengan nama lengkap Hanzalah bin Safwan al-Asur bin al-Harits bin al-Qahtan dari Bani Israel adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum As-Saburashi atau kaum Rash yang dikisahkan sebagai kaum penyembah berhala yang tinggal dekat dengan telaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkannya dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 12 yang artinya, sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, kaum Nabi Nuh dan As-Saburashi serta Thamud kaum Nabi Soleh telah juga mendustakan rasulnya masing-masing. Di dalam Al-Quran terdapat kisah hancurnya sejumlah kaum, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 38 yang artinya, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Rash dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Rash. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan dan desa-desa yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Asy-Syaburash adalah sebuah kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan pada waktu itu mereka menyembah pohon sanobar dan disebut sebagai Syah di Irak atau Raja Pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air disebut Rausyan Aub. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Rash. Mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak mereka. Bahkan mereka membuat peraturan barang siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan atau hayat al-ilahiyat. Juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung anka, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyat karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Rausyan Aub. Kemudian, mata air inilah yang mengaliri desa kaum Ras. Yafid bin Nuh menyebar 12 bibit pohon sanobar di ke-12 desa di tepian sungai. Di antaranya adalah desa Oban, Odzar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordibahs, Kordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwal. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Lalu kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu.
Kaum ras pun menanam pohon sanobar di tiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafit. Dalam rangka pemujaan yang dilakukan sehari dalam sebulan, kaum ras mengadakan sebuah perayaan. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan ternak yang disembelih di dekat pohon sanobar dan lalu dibakar. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah, terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan yang berukuran besar, seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya yang baru menetas. Keberadaan burung Anka membuat kaum ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Beliau berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Maka hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum ras. Namun apa yang terjadi? Kaum ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama Anka ini. Menurut mereka, burung itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang Arab terdahulu. Akan tetapi di dalam hal ini ada sebuah syair yang menyatakan keberadaannya, di mana bangsa Arab yang selalu menceritakan segala sesuatu dengan syair. Berikut adalah syair yang pernah ditulis. Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya, aku tahu bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, Anka, dan sahabat yang sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ia menuliskan bahwa menurut kisah dari Ibnu Hamid, meriwayatkan dari Salamah dari Muhammad bin Ishaq, ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradli bahwa setelah Allah mengutus seorang nabi ke sebuah desa, maka tidak ada satupun penduduknya mau beriman, kecuali seorang budak berkulit hitam. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar itu tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar, seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut, hanya bisa menolong Hanzalah dengan cara memberinya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Kejadian ini ia lakukan setiap habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, budak hitam itu setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan mengantuk.
sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Nabi Hanzalah. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur. Dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk Ras. Kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Surat Al-Furqan ayat 39. Kemudian, sebagian sisa yang masih hidup mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur tersebut. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hanzalah alaihissalam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa budak hitam tersebut adalah budak yang pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut menanyakan keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Kaumnya menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah mencabut roh Nabi tersebut. Setelah wafatnya Nabi tersebutlah Allah membangunkan si budak tersebut dari tidurnya. Rasulullah SAW bersabda, budak hitam tersebut adalah orang yang pertama masuk surga. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Ulusi, At-Tabari, Al-Qurtubi.